Halo anak-anak, selamat bertemu kembali kita pada hari ini. Tentu Ibu berharap kita semuanya dalam keadaan sehat. Oke, baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi. Kita masih di bab 2. Kita masih di dalam judul pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Nah, kompetensi dasar pengetahuannya masih tetap seperti minggu lalu, yaitu masih mengenai pengetahuan dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi atau SIG. Dan tujuan pembelajaran, nah pada hari ini kita masih tetap di poin 1 ya, yaitu mengenai menjelaskan dasar-dasar pemetaan ya. Jadi setelah mempelajari ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan dasar-dasar pemetaan. Nah, hanya saja kita sudah masuk nanti ke poin B ya. Nah, baik, kita lihat poin B itu mengenai apa. Oke, kita mulai ya. Nah, baik, poin B itu adalah mengenai keterampilan dasar membaca dan membuat peta. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, peta merupakan alat bantu dalam menyampaikan suatu informasi ke ruangan. Berdasarkan fungsinya tersebut, maka sebuah peta hendaknya dilengkapi dengan berbagai macam komponen atau unsur kelengkapan yang bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam membaca atau menggunakan peta. Nah, ada beberapa komponen kelengkapan peta yang dapat mewujudkan tujuan tersebut. Antara lain, A. Gambar daerah atau wilayah yang dipetakan. B. Judul peta. C. Garis tepi peta. D. Garis astronomis. E. Tanda orientasi atau arah mata angin. F. Skala peta. G. Peta inset atau peta sisipan. H. Legenda atau kotak keterangan. I. Simbol peta. J. Lettering set. K. Sumber data dan tahun pembuatan peta. Dan I. Warna. Nah, baik, kita akan lihat ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan komponen pertama atau yang A, gambar daerah atau wilayah yang dipetakan ya. Nah, jadi dengan komponen yang pertama ini ya tentu ya pembaca peta akan mengetahui bahwa di dalam satu peta yaitu tentu harus ada gambar ya, karena dari gambar tersebut akhirnya kita mengetahui bahwa yang mau diinformasikan adalah tentang wilayah tersebut. Nah, lalu komponen lainnya yang semakin lagi memperjelas atau semakin mempertegas dari gambar yang sudah ada, yaitu judul peta. Ya, dimana dengan adanya judul peta, si pembaca dapat mendapat informasi wilayah yang digambarkan serta berisi data-data yang diperoleh dari wilayah tersebut akan diketahui oleh si pembaca. Nah, mengenai judul ini, nah ini biasa judul selalu ditersematkan atau terdapat di bagian tengah, bagian atas dari peta, ataupun di bagian sisi kanan ataupun kiri. Nah, itu dapat ya dibuat judul peta, asalkan tidak mengganggu gambar ataupun informasi lainnya. Nah, jadi tapi yang pada umumnya judul peta itu memang kita sering melihat di bagian tengah, bagian atas dari permukaan suatu peta. Nah, yang komponen ketiga yaitu garis tepi. Nah, garis tepi itu pada peta ibaratnya seperti bingkai ya. Jadi garis tepi pada peta itu kalau kita lihat itu jadi dia berupa frame ya, jadi sisi kiri, kanan, atas, dan bawah itu ya.
Jadi garis tepi itu merupakan suatu batas tepi peta dan berfungsi untuk meletakkan garis-garis astronomis beserta derajat-derajatnya. Atau dengan kata lain garis lintang dan garis bujur ya. Jadi dari bagian tepi, kiri, kanan, atas, dan bawah ya. Itulah yang dikatakan dengan garis tepi. Nah, yang poin D, garis koordinat atau garis astronomis. Oke. Nah, di dalam peta ini kita ada melihat ya garis-garis halus yang vertikal yang berada di permukaan peta itu, baik itu garis-garis yang vertikal maupun garis-garis horizontal yang saling berpotongan. Nah, garis astronomis atau garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur yang mewakili ukuran derajat, menit, dan detik. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Nah, poin yang berikut komponennya adalah tanda orientasi atau arah mata angin. Tanda ini dicantumkan untuk mengetahui orientasi peta, sehingga pembaca dapat mengetahui arah mata angin wilayah yang dipetakan ya, penempatannya pada kolom legenda ataupun pada bagian yang kosong di permukaan peta ya. Jadi tanda orientasi ini ya kadang diletakkan pada kotak legenda, kotak keterangan ataupun pada sisi-sisi di permukaan peta ya yang terlihat kosong ya. Jadi bisa di sudut kanan atas ataupun kadang di sudut kanan bawah atau di sudut kiri bawah ya. Jadi dapat disematkan di bagian kosong dari permukaan peta. Nah, poin berikut adalah skala peta ya. Jadi skala peta ini merupakan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Nah, skala peta ini ada 3 bentuk penyajian ya. Nah, yang pertama skala pecahan atau skala angka atau skala numerik. Nah, skala ini dinyatakan dalam bentuk angka, perbandingan ataupun pecahan. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini, misalnya 1:100.000. Nah, itu menunjukkan bahwa setiap 1 cm jarak di peta mewakili atau sama dengan 100 cm atau 1 km jarak sebenarnya di permukaan bumi. Nah, dari sini dapat disimpulkan kalau skala angka itu, kalau kita lihat angka yang sebelah kiri itu menyatakan jarak di peta, satuannya adalah cm. Nah, begitu juga dengan angka di sebelah kanan, yaitu yang 100.000, ini menyatakan jarak sesungguhnya di permukaan bumi, dan ini pada skala angka satuannya juga adalah cm. Hanya saja karena kita tahu ini di permukaan bumi, ya boleh kita alihkan ke satuan jarak yaitu yang berupa kilometer ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua yaitu skala garis atau grafis, yaitu skala yang dinyatakan dalam bentuk sebuah ruas garis bilangan atau batang pengukur. Nah, contoh di sini jika skala angkanya itu seperti yang terlihat di sini ya, 1:1 juta. Nah, ini penulisan skala angka ya. Jadi ingat tadi kalau skala angka walaupun tidak ada terlihat di situ satuannya tertulis, tapi kita tahu kalau ini adalah satuannya dua-duanya adalah cm ya. Jadi 1 itu menyatakan cm jarak di peta, 1 juta itu cm jarak di permukaan bumi ya. Nah, nantinya akan kita ubah langsung ke kilometer pun boleh. Nah, jadi kalau untuk skala garis ya seperti yang kita lihat di sini, nah itu biasanya sudah tersemat satuannya ya. Hanya saja bisa kita lihat ini setiap ruas ya. Jadi ruas ini berarti skala garisnya ada 5 ruas ya. Dimana setiap ruas itu adalah 1 cm. Nah, jadi dengan melihat ruas ya, setiap satu ruas 1 cm.
Nah, ini terlihatlah bagian atas ya, perhatikan angka-angka yang di atas itu. Nah, itu yang bagian atas yang tersemat satuannya cm itu berarti adalah jarak di peta. Nah, sementara angka-angka yang di bawah yang tersemat di ujung itu satuannya kilometer itu menyatakan jarak di lapangan atau di permukaan bumi, ya. Nah, jadi langsung terlihat di sini kalau ruas pertama itu 1 cm itu langsung mewakili 10 kilometer. 10 kilometer ini tadi dari 1 juta sentimeter tadi ya. Karena itu 1 juta sentimeter, kalau skala garis itu langsung dia menunjukkan satuan di permukaan bumi. Jadi 1 juta itu langsung dibagi dari 1 cm ke kilometer, berarti dibagi 100.000 ya, dibagi 100.000. Jadi 1 juta dibagi 100.000 ya langsung ya ketahuan 10 kilometer. Dah 10 kilometer. Dah. Jadi kalau 1 sentinya sudah tahu 10 km mewakili jarak di permukaan bumi 10 km, berarti ya udah selanjutnya langsung tahu kalau 2 cm ya 20 km. Ya, perbandingan jaraknya. Kalau 3 cm di peta berarti perbandingan jaraknya di lapangan di permukaan bumi adalah 30 km. Kalau 4 cm jarak di peta berarti 40 km. Kalau 5 cm jarak di peta berarti 50 km. Jadi dalam skala garis ini cukup perhatian kita fokus ke ruas pertama saja ya. Cukup fokus perhatian ke ruas pertama saja. Dari situ kita langsung tahu perbandingan jarak di peta dengan jarak di permukaan bumi. Nah, yang ketiga adalah skala kalimat atau skala verbal ya. Nah, skala ini adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Skala ini dapat dilihat pada peta-peta buatan Inggris ya. Jadi contoh di sini 1 inci terhadap 1 mil ya, 1 inch to 1 mil. Artinya setiap 1 inci jarak di peta mewakili atau sama dengan 1 mil jarak sesungguhnya di permukaan bumi. Nah, yang poin berikut yaitu adalah peta insert atau peta sisipan. Nah, peta insert ini merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nah, untuk peta insert ini ada macam-macam maknanya ya atau fungsinya, yaitu yang pertama, insert penunjuk lokasi. Nah, ini berfungsi menunjukkan letak daerah yang belum dikenali. Nah, kedua, insert penjelas. Berfungsi untuk memperjelas daerah yang dianggap penting. Kemudian insert penyambung. Berfungsi untuk menyambung daerah yang terpotong di peta utama. Nah, jadi itu bisa kita lihat ya dari lampiran gambar di sampingnya. Nah, ini juga bisa kita lihat. Jadi peta kecil yang ada di kotak kecil itu fungsinya adalah sewaktu di zoom ini diperbesar di peta utama adalah untuk memperjelas ya, memperjelas Pulau Kalimantan. Nah, ini begitu juga dengan yang di sebelahnya ya. Jadi untuk menunjukkan yang tidak nampak pada lokasi wilayah peta utama ya, ataupun untuk memperjelas. Oke. Nah, poin berikut adalah legenda atau kotak keterangan. Legenda itu menunjukkan keterangan semua objek yang terdapat pada peta agar peta mudah dipahami. Biasanya legenda ditempatkan di sisi kiri atau kanan bagian bawah suatu peta atau di dalam garis tepi peta. Nah, kadangkala ada juga kalau kita melihat atlas ya tentu kadangkala ada satu halaman tersendiri diletakkan satu legenda atau kotak keterangan, tapi penjelasannya itu ya itu mewakili semua gambar yang ada di dalam atlas ya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang satu bidang peta ya, nah itu biasa
ya diletakkan atau ditempatkan di sisi kiri atau kanan bagian bawah suatu peta atau di dalam garis tepi peta. Nah, yang komponen berikut adalah simbol peta. Nah, simbol peta adalah tanda khusus yang mewakili objek yang dipetakan, meliputi kenampakan alami dan kenampakan budaya. Ya, kenampakan alami tentu sudah bisa kita pahami, ya, yaitu berkaitan dengan bentakan alam, apakah itu berhubungan dengan katakan relief, dataran tinggi, dataran rendah, daerah pegunungan, ya. Nah, yang bisa nanti dengan warna ditunjukkan, atau yang berupa aliran sungai, danau, ya. Nah, itu dikatakan dengan kenampakan alami dan lain-lainnya. Dan kenampakan budaya merupakan hasil budaya, hasil ciptaan manusia, yaitu apakah berupa jaringan jalan, ya, baik jalan raya, kereta api, kemudian bandara, pelabuhan, pemukiman, wilayah pertanian, dan lain sebagainya, ya. Nah, tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi pertama simbol titik. Nah, simbol titik di sini mencakup simbol geometrik, simbol gambar, dan simbol huruf. Nah, kalau simbol geometrik itu adalah simbol yang berbentuk bangun matematika, ya. Jadi apakah itu berbentuk persegi atau berbentuk bola, berbentuk silinder, ya, berbentuk segitiga, pokoknya yang berupa bangun matematika, itu semua adalah simbol titik yang simbol geometrik. Nah, simbol gambar tentu bisa kita pahami, ya, tentu saja menggambarkan suatu objek yang mirip atau mewakili objek kenampakan objek aslinya di permukaan bumi. Lalu simbol huruf, nah, itu nanti berupa huruf-huruf untuk menjelaskan objek-objek yang digambarkan pada sebuah bidang peta. Lalu kemudian simbol garis, simbol area, dan simbol warna. Nah, adapun syarat-syarat simbol peta yang baik adalah pertama, biasanya kecil, ya. Nah, kenapa kecil? Agar tidak terlalu memerlukan banyak ruang pada peta. Nah, yang kedua sederhana, dan yang ketiga jelas, agar tidak menimbulkan salah tafsir bagi pembaca. Nah, ini bisa kita lihat contoh-contoh simbol yang biasa dipergunakan di dalam peta, ya, berdasarkan ilmu pemetaan ataupun kartografi. Nah, oke. Nah, di sini lebih jelas, lebih semakin memperjelas, ya. Jadi itu ada simbol huruf, sungai A, B, K, dan lain sebagainya, ya. Bisa kamu lihat di sini. Oke. Nah, baik. Yang komponen berikut adalah lettering set. Lettering set adalah tulisan atau angka untuk mempertegas makna simbol-simbol yang ada pada peta. Misalnya, nama ibu kota mungkin tadi sudah ditunjukkan dengan simbol, ya, simbol persegi yang diwarnai merah atau dihitamkan, ya, atau ada simbol bola ataupun lingkaran yang lingkaran besar, sedang, atau sampai kecil, ya, misalnya. Nah, namun itu perlu tetap disematkan lettering setnya. Jadi misalnya seperti ibu kota, ya. Nah, itu ditulislah dengan nama ibu kotanya dengan huruf besar atau huruf balok. Nah, sedangkan nama sungai sudah terlihat memang gambarnya, ya, aliran sungai berupa garis biru, ya, dan bercabang-cabang. Lalu ditulislah nama sungainya apa. Nah, itu nama sungainya ditulis dengan huruf miring mengikuti aliran air. Nah, poin yang berikut, sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi kualitas peta yang dihasilkannya. Lalu, melalui tahun pembuatan peta, itu dapat menginformasikan kecenderungan perubahan dari suatu objek yang digambarkan dari waktu ke waktu dan keakuratan data per tahun pembuatan. Oke.
Lanjut di komponen berikut yaitu warna. Penggunaan warna pada peta memiliki beberapa tujuan, yaitu menunjukkan perbedaan keadaan wilayah, menunjukkan kualitas, kuantitas, serta memberi nilai estetika atau keindahan pada peta. Nah, ada beberapa warna yang secara umum ya, warna simbol dalam peta itu terlihat di sini ada 9 warna yang secara umumnya, yaitu warna hijau, warna merah, warna hijau muda, warna kuning, warna coklat muda, warna coklat, warna biru keputihan begitu ya, ada nuansa putih-putih, dan warna biru muda serta warna biru tua ya. Nah, jadi warna hijau itu biasanya menunjukkan dataran rendah ya, walaupun nanti ada degradasinya. Warna merah ini biasa kalau kita lihat untuk menunjukkan gambar batas-batas wilayah, rel kereta api, ataupun menunjukkan gunung ya, gunung yang aktif, gunung berapi, itu dipakai warna merah ya. Lalu warna hijau muda, itu sama tadi seperti hijau tadi ya, menunjukkan dataran rendah dengan degradasinya lah ya. Perbedaan warnanya yang menunjukkan ketinggiannya tentunya nanti dari permukaan laut. Warna kuning ini menyatakan adalah dataran tinggi. Nah, warna coklat itu menunjukkan kadang coklat atau seperti kejinggaan gitu ada juga ya, tapi coklat lah kita katakan di sini coklat muda sampai coklat yang pekat. Ini menyatakan dataran ataupun wilayah pegunungan ya, jadi deretan gunung-gunung, deretan gunung yang itu digambarkan dengan warna coklat ya, coklat ataupun jingga, katakanlah coklat ya, coklat sampai coklat muda sampai coklat tua, jadi menyatakan pegunungannya dengan ketinggiannya, degradasi warnanya itu menunjukkan ketinggian pegunungan tersebut ya. Lalu warna biru, nah ini adalah mewakili atau untuk menunjukkan atau maknanya adalah berkaitan dengan wilayah perairan laut ya, wilayah perairan laut dengan degradasi tingkat kedalamannya ya. Makanya di sini ada biru yang lebih muda lagi, lalu ada biru muda dan biru tua pekat. Nah, untuk wilayah danau juga terlihat warna biru, wilayah sungai juga walaupun berupa garis yang bercabang-cabang itu juga digambarkan warna biru garisnya ya. Nah, itulah dia warna-warna yang sering dipakai, digunakan di dalam pembuatan peta. Nah, baik, jadi itulah materi kita pada hari ini tentang komponen-komponen peta. Nah, kiranya apa yang dijelaskan kamu semuanya boleh paham ya, dan jangan lupa tetap mengulang-ulang pelajaran supaya tetap lebih semakin paham lagi di dalam mencerna setiap materi yang disampaikan oleh guru-guru. Nah, baik, sampai di sini dulu. Untuk materi berikutnya kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Baik, salam sehat untuk semuanya dan sekian, terima kasih.